Martial Peak 3025. Mendengar pertanyaan Yang Kai, Li Jiao juga menjadi curiga dan mengerutkan kening. Ya, kenapa kamu di sini? Di mana orang yang menyakitimu? Lu Sanyang menundukkan kepalanya, terdiam beberapa saat, dan berbisik pelan. Setelah dibawa kembali ke Pulau Naga, Sanyang dipenjara di Istana Naga dan menjalani kehidupan yang tidak lebih baik dari kematian. Suaranya tercekat dan tubuhnya gemetar tanpa henti. Sampai 14 tahun yang lalu, dia berbalik untuk melihat putrinya dan tersenyum sedih. Saya diusir ketika Kiner lahir. Li Jiao tercengang, agak tidak mengerti, tetapi setelah dia ingat, wajahnya segera menjadi sangat cemberut, dan dia menepuk meja dan berkata, bajingan. Wajah Yang Kai tidak baik, dan dia merasa bahwa klan naga benar-benar tidak baik. Menangkap wanita seperti ini di Pulau Naga selama bertahun-tahun untuk menyakitinya. Ketika anak itu lahir, mereka benar-benar mengusir ibu dan anak itu. Apakah ini masih manusia? Yang Kai tidak memiliki banyak prasangka terhadap klan naga sebelumnya, dia hanya merasa bahwa klan naga terlalu arogan. Titik ini diukir oleh cetakan, baik oleh Su King atau Su Lai. Tapi ini juga tidak berbahaya, jika klan naga tidak sombong, maka tidak akan disebut klan naga. Tapi bagaimana dia bisa berpikir bahwa klan naga yang membanggakan kekuatan semua jiwa dan kepala roh suci sebenarnya memiliki perilaku jahat di dalam? Gadis ini, Yang Kai bertanya sambil menatap gadis itu. Lu Sanyang tidak berbicara, tetapi artinya sudah jelas. Karena dia adalah pewaris klan naga, mengapa dia diusir dari Istana Naga? Yang Kai mengerutkan kening dan bertanya, Putri Lu Sanyang memiliki darah klan naga tidak peduli bagaimana dia dilahirkan, bagaimana dia bisa diusir dengan ibunya ketika dia lahir. Lu Sanyang berbisik, aturan Istana Naga seperti ini. Mereka yang tidak memiliki garis keturunan naga akan dikeluarkan dari Istana Naga. Kiner, tidak memiliki garis keturunan naga. Peraturan sialan macam apa ini? Li Jiao sangat marah. Terlepas dari apakah ada garis keturunan naga atau tidak, itu adalah daging dan darah. Bagaimana mereka bisa dibuang seperti menyapu sampah? Klan naga terlalu tidak masuk akal. Ini benar-benar terlalu banyak. Yang Kai tiba-tiba tidak memiliki perasaan yang baik untuk Istana Naga itu. Lu Sanyang tersenyum sedih, menggelengkan kepalanya dan berkata, di Pulau Naga, hal semacam ini tidak biasa. Dia menoleh untuk melihat keluar, menunjuk ke pejalan kaki yang datang dan pergi dengan tergesa-gesa, dan berkata, menurutmu, dari mana orang-orang di Half Dragon City ini berasal? Dari mana mereka berasal? Li Jiao bertanya. Lu Sanyang berkata, banyak dari mereka diusir dari Istana Naga, bahkan jika tidak, leluhur mereka juga diusir. Apa? Yang Kai dan Li Jiao menatap bersama. Jumlah klan naga jarang, kesuburan dan kesulitannya. Seringkali tidak ada anggota baru yang lahir selama ribuan tahun. Ditambah dengan inkonsistensi rasio jantan dan betina di antara klan naga jantan dewasa sering meninggalkan Pulau Naga dan pergi mencari wanita yang luar biasa. Menangkap mereka kembali dan digunakan sebagai alat untuk melampiaskan keinginan mereka. Jika terus seperti ini, banyak wanita hamil. Ketika keturunannya lahir, jika mereka memiliki darah klan naga, mereka dapat tinggal di Istana Naga dan terus mengamati. Jika tidak ada garis keturunan naga atau tingkat garis keturunan terlalu rendah, mereka akan diusir dari Istana Naga. Bertahun-tahun yang tak terhitung, akan ada banyak ras manusia, ras monster, dan naga keturunan dengan darah kotor di Pulau Naga. Kemudian, dengan peningkatan jumlah ras manusia, ras monster, dan keturunan naga, semua orang mendirikan kota setengah naga di sini. Ini adalah prototipe awal kota setengah naga. Penduduk kota setengah naga digabungkan satu sama lain, dan melahirkan ahli waris. Selama bertahun-tahun, populasinya meningkat dan secara bertahap berkembang menjadi skala saat ini. Setelah mendengarkan kata-kata Lu Sanyang, Yang Kai dan Li Jiao terkejut dan tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Kota setengah naga ini benar-benar datang dari sini. Makhluk-makhluk di kota setengah naga ini, apakah itu ras manusia atau ras monster atau keturunan naga itu, semuanya adalah keturunan dan cucu naga. Ini sungguh luar biasa. Lu Sanyang membuatnya sangat jelas. Di kota setengah naga ini, beberapa orang diusir oleh Istana Naga, dan orang-orang ini semuanya adalah wanita yang ditangkap oleh klan naga dan anak-anak mereka. Sama seperti Lu Sanyang sendiri, kelompok orang ini seharusnya berjumlah kecil, dan kebanyakan dari yang tersisa telah terus dikalikan selama berabad-abad. Tidak heran tempat ini disebut Half Dragon City, ternyata ada lapisan alasan ini. Semua penduduk kota setengah naga kurang lebih terkait dengan klan naga. Bagaimana kalau menyebutnya kota setengah naga? Li Jiao awalnya merasa bahwa dia mengenakan topi hijau, dan dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Bahkan dengan Lu Sanyang sendiri, itu terlalu banyak untuk dilihat. Alasan mengajukan begitu banyak pertanyaan hanyalah untuk memperjelas. Tetapi setelah mendengarkan kata-kata ini, ada banyak intoleransi di hatinya. Bukan salahnya bahwa Lu Sanyang ditangkap. Lagi pula, pada saat itu Lu Sanyang hanya berada di tahap Daosos urutan ketiga. Berapa banyak kekuatan yang dia miliki untuk melawan klan naga? Pertemuan itu begitu suram pada saat ini,
sehingga Li Jiao bahkan tidak bermaksud menyalahkannya. Dengan menghela napas panjang, dia hanya merasa bahwa dia dan San Yang benar-benar ditakdirkan untuk tidak ada hubungannya satu sama lain dalam kehidupan ini. Siapa nama anak itu? Li Jiao bertanya, menatap gadis itu. Lu San Yang berkata, Yukin, Lu Yukin. Li Jiao mengangguk, lalu bertanya, siapa klan naga yang menyakitimu? Lu San Yang menatapnya dan berkata dengan gugup, apa yang akan kamu lakukan? Li Jiao berkata, penghinaan terhadap raja ini semua berkat orang itu. Bukankah benar mengetahui namanya? Lu San Yang menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jelas tidak mau menyebutkan nama klan naga, kalau tidak Li Jiao akan melakukan sesuatu. Dia tahu tentang situasi Li Jiao, tapi itu adalah klan naga, dan tempat ini adalah pulau naga. Bagaimana itu bisa dengan mudah tersinggung? Dia tidak ingin melihat akhir tragis Li Jiao. Melihat ini, Li Jiao tidak marah. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening, dan dia menoleh dan melihat ke satu arah. Pada saat yang sama, Yang Kai juga menyadarinya dan memusatkan perhatiannya pada masa lalu. Klan Naga. Li Jiao mengeluarkan suara rendah, wajahnya sulit dilihat. Dia dan Yang Kai telah lama mencari di sini, tetapi mereka belum menemukan jejak klan naga. Siapa yang tahu bahwa saat ini klan naga mengambil inisiatif untuk muncul, dan klan naga belum mendekat, kekuatan mengerikan telah menyerang dari kejauhan, penindasan darah, itu membuat seluruh tubuh Li Jiao menggeliat. Banyak keturunan naga di Half Dragon City jelas menyadari hal ini dan berhenti untuk menunggu dan melihat. Setelah beberapa saat, raungan naga bernada tinggi datang dari jauh, dan kemudian, sosok naga raksasa tercetak di depan mata semua orang. Itu adalah naga hijau, panjangnya sekitar 10 meter, berguling-guling di awan, dan segera datang ke langit di atas kota setengah naga. Tubuh naga besar itu bercokol, kepala naga melihat ke bawah dari langit yang tinggi. Seluruh kota setengah naga tampak gemetar, dan semua penduduk panik. Di Pulau Naga, klan naga adalah penguasa mutlak, dan klan naga jarang datang ke kota setengah naga. Sekarang yang tiba-tiba muncul, itu secara alami membuat orang merasa tidak nyaman. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan naga hijau ini. Naga hijau itu berkibar di udara untuk waktu yang lama, dan memiliki pemandangan panorama situasi di seluruh kota setengah naga sebelum perlahan berubah menjadi bentuk manusia. Cahaya menyala, dan seorang pria muda berusia 20-an atau 30-an muncul di tempat, mengenakan pakaian mewah, tampak seperti kupu-kupu yang berkeliaran di pasar. Sesosok tiba-tiba terbang dari kota setengah naga. Yang Kai dan Li Jiao menatap mereka dengan ekspresi terkejut. Pria yang terbang untuk menemui naga hijau itu sebenarnya adalah pria yang telah dipukuli oleh Li Jiao sebelumnya. Pada saat ini, pria teduh itu dengan hati-hati menemani senyum, dan dengan hormat mendarat di depan naga hijau, menyingkat tubuhnya, cedera sebelumnya belum pulih, pipinya tinggi dan bengkak, dan beberapa gigi rontok. Ditambah dengan sikap menyanjungnya saat ini, terlihat cukup lucu. Naga hijau meliriknya, sedikit mengernyit, dan rasa jijik di matanya terlihat jelas. Saya telah melihat Tuan Fuqi, saya tidak tahu apa perintah untuk datang ke sini. Dia tidak mengajukan keluhan dengan naga hijau bernama Fuqi ini segera setelah dia muncul, karena dia tahu bahwa di mata klan naga, semua orang di Half Dragon City, termasuk dirinya sendiri hanyalah semut. Meskipun dia bisa berbicara dengan Pulau Naga, dia tidak berbeda dengan semut di mata klan naga. Pada saat ini, Fuqi tidak akan memperhatikannya, dan itu hanya akan mengganggunya. Fuqi tidak memandangnya, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, bunga darah naga perlu disiram. Ketika pria teduh itu mendengarnya, dia mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, mengerti, penjahat akan melakukannya sekarang. Sama seperti sebelumnya, 200 tidak apa-apa. Fuqi mengangguk ringan dan berkata, Tuan, tolong mundur selangkah dulu, penjahat akan segera membawa seseorang ke istana naga. Fuqi berkata, juga 500 manusia. Pria teduh itu terkejut ketika dia mendengar kata-kata, kamu ingin 500 manusia. Dia tampak kosong, bertanya-tanya mengapa Fuqi tiba-tiba mengajukan permintaan seperti itu, karena sebelumnya, klan naga membawa orang ke Pulau Naga, pada dasarnya untuk bunga darah naga, jadi hanya perlu membawa 200 keturunan naga. Mereka tidak pernah mengambil manusia sekalipun. Di mata klan naga, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi kamu, selama kamu tidak memiliki garis keturunan naga, kamu semua adalah manusia. Untuk apa ini? Pria teduh itu tidak bisa mengetahuinya. Apakah kamu bertanya padaku? Fuqi menoleh dan meliriknya dengan ringan. Pria teduh itu tampak terkejut dan tahu bahwa dia seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini. Tidak peduli apa yang dilakukan klan naga, dia hanya bisa melakukan apa yang dia perintahkan. Dia tidak memenuhi syarat untuk menyelidiki terlalu banyak. Dia segera menundukkan kepalanya dan berkata, tidak berani, Tuan Fuqi tenang, penjahat itu tidak akan mengatakannya lagi. Keluar. Fuqi meludahkan sepatah kata pun, lalu menutup matanya dan berdiri dalam kehampaan. Pria teduh itu seperti menerima pengampunan, dan dengan cepat berbalik dan terbang menuju kota setengah naga. Di kedai teh, Lu San yang dikalahkan, dan berteriak, Saudara Li,
kalian pergi dengan cepat, akan terlambat jika kamu tidak pergi. Li Jiao mengerutkan kening, menatap pria teduh yang terbang ke arahnya di sana, dan berkata dengan ringan, aku tidak bisa pergi lagi. Dia telah mengalahkan pria teduh itu sebelumnya. Pihak lain jelas menyimpan dendam. Apa yang dia dan klan naga bicarakan tentang Li Jiao tidak dengar, tetapi dia tahu bahwa dia memiliki niat buruk untuk datang kepadanya. Dia tidak bisa melarikan diri. Menyesali. Tidak ada penyesalan. Lu Sanyang disiksa di depannya, jika dia masih acuh tak acuh, maka dia tidak pantas menjadi laki-laki. Hanya saja dia tidak menyangka masalah akan datang begitu cepat. Lu Sanyang juga mengatakan sebelumnya bahwa pria teduh itu dapat berbicara ke sisi itu, sekarang tampaknya yang disebut sisi itu adalah Istana Naga, klan naga.